Bukankah Tuan Huang sedang sakit? Mengapa datang ke sini? Apakah dia datang untuk menyaksikan dua keluarga Huang bekerja sama? Semuanya karena orang jahat Tern Sanha telah merusak pesta perayaan ini. Cepat, manfaatkan kesempatan ini. Naik dan bantu Tuan Fan. Jangan berusaha menonjol lagi. Memanggil begitu banyak guru pasti membuatnya memperhatikan. Dia datang untuk melihat siapa yang sebenarnya berani. Berani melawan keluarga Huang di Qinghai. Aku paling benci dengan jenis-jenis seperti kalian. Berjuang dari kecil hingga tua seperti kalian. Semua kalian maju sekaligus. Aku sibuk. Orang biksu busuk itu, jika kakekku ikut campur, kalian pasti mati. Saya menunggu. Huang Fantin, apakah kau berani tidak sopan dengan pemimpin agama seperti itu? Sudah terlalu banyak bantuan. Dia melihat wajah putih yang tersembunyi dari biksu busuk ini. Apakah Anda sudah tersentuh hatinya? Saudaraku, aku beritahu kamu. Dia sudah memukul saya. Jadi dia adalah musuh dari keluarga Huang. Masih berani mengucapkan kata-kata kasar. Memang pantas mati, kamu. Kakek, saya sedang melindungi dengan tegas keluarga Huang. Dia memukul saya. Kakek harus melindungi saya. Win Fan, bagaimana kamu bisa membiarkan dia memukulmu seperti itu? Kakek, di Huang Fantin, sangat menyenangkan. Ini merupakan penghinaan terhadap pemimpinnya. Menghina pemimpin agama. Kakek, jika memukul orang jahat ini, maka harus dipukul beberapa kali. Kali berikutnya, cucu akan mengikuti kata-kata Anda. Kamu tahu membedakan yang benar dan salah. Tuan Huang, Anda telah salah paham terhadap Tuan Tin. Orang suci busuk ini telah menyerang Tuan Tin sebelumnya. Itu sebabnya Tuan Tin marah. Jenis orang yang tidak berguna ini, berani menantang pahlawan penyelamat keluarga Huang. Pahlawan penyelamat, milik keluarga Huang. Huang Fan Hao tinggal di Qinghai. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa. Milik pemimpin agama. Bangunlah dan pergi karena melihat kebaikan hati anak lelaki Anda. Itulah sebabnya dia memberinya obat. Obat yang Anda berikan telah menyelamatkan kakek saya. Keluarga Huang berhutang budi besar kepada Anda. Itu hanya hal kecil. Saya tahu, obat itu dibuat oleh master tua, tetapi Anda dapat memberikannya kepada keluarga Huang. Kami sudah berterima kasih. Obat itu juga saya buat dengan mudah. Dia membuatnya, tinggalkan saja. Kali ini tidak perlu. Bagaimanapun juga, pemimpin agama telah menyelamatkan kakek saya. Selama ini keluarga Huang telah membedakan baik dan buruk. Hari ini, keluarga Huang akan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Kakek, si penjahat Huang Fantin ini, telah melanggar budi pekerti, saya tidak bisa memaafkan. Tolong hukum dia dengan tegas. Ya. Patahkan salah satu lengan Huang Fantin. Ya, bekukan semua uangnya. Kakek, aku cucu laki-laki Anda tidak bisa melakukan ini padaku. Di perjalanan ke sini, saya sudah mendengar tentang perilaku keluarga Lem. Jenis keluarga yang tidak dapat dipercaya seperti mereka, tidak pantas menjadi mitra keluarga Huang. Saya menyatakan, kontrak 10 miliar dibatalkan. Nyonya Huang, keluarga Lem kami, sudah marah sejak awal. Jika tidak ada kontrak 10 miliar, keluarga kami akan bangkrut. Meskipun bangkrut, itu juga merupakan hukuman bagi mereka yang tidak dapat dipercaya. Nyonya Huang, apakah ada kesalahpahaman? Dia hanya seorang pendeta, dia seorang penipu. Bagaimana mungkin dia menjadi penyelamat Anda? Bagaimana Cao bisa menyelamatkan Anda? Pendeta kecil tidak pernah mengklaim berjasa besar bagi keluarga Huang seperti yang Anda katakan. Selain itu, selama Huang Winfan masih berada di rumah Huang, keluarga Lem tidak boleh melangkah masuk. Ayah, pemimpin agama, apakah Anda puas dengan cara saya menangani ini? Biarkan saja, saya tidak peduli dengan sekelompok orang yang akan segera mati. Pemimpin agama, Anda yang baru turun dari gunung masih belum menemukan tempat tinggal. Atau Anda akan pergi ke penginapan sebagai tamu. Keluarga Huang adalah keluarga bangsawan terkemuka di Provinsi Nam. Mereka cepat tanggap terhadap berita, dan mereka juga baik dalam memahami situasi yang mereka hadapi. Beberapa orang hanya memiliki 7 hari terakhir untuk hidup. Segera siapkan persiapan terakhir. Silakan masuk, pemimpin agama. Keluarga Lem kita sudah besar. Sudah besar, Pak Tin, Pak Tin. Pak Tin, sekarang bagaimana ini, Pak Tin? Apakah ibu mereka menangis di sana? Tuan ini belum mati, langit tidak akan runtuh. Bantu saya membungkus luka, lalu pergilah menemui seseorang. Silakan masuk. Silakan duduk.
Bagaimana perkembangan semuanya? Ya, ada sedikit masalah. Belum berhasil. Oh, Huang Fantin, apakah Anda tahu mengapa saya datang langsung untuk bertemu dengan Anda? Karena keluarga Trie ingin masuk ke tanah Qinghai, ingin menjadi keluarga bangsawan terkemuka di Qinghai. Karena keluarga Huang adalah batu loncatan, kakek saya adalah orang yang keras kepala. Dia tidak mau menjadi anjing untuk keluarga Trie, jadi dia ingin saya menghabisi kakek saya dengan racun. Jangan hentikan keluarga Huang, agar keluarga Huang menjadi anjing setia keluarga Trie. Apakah kamu tahu, anjing yang tidak berguna akan dibunuh kan? Tidak ada pilihan lain, sayangnya hari ini, kakek saya hampir mati. Siapa yang tahu di saat penting, tiba-tiba seorang biksu busuk muncul di Gunung Longho. Dia menggunakan Cecuin Tai Hoan Den, menyelamatkan kakek saya. Tidak ada pilihan lain, Cecuin Tai Hoan Den, ya. Mereka masih mencari Lao Tianxi untuk meminta obat. Itu bukan Lao Tianxi, itu hanya seorang biksu yang membersihkan sampah di Gunung Longho. Namanya Tern Sanha. Tern Sanha ya. Nama ini terdengar agak akrab. Sepertinya pernah mendengarnya di suatu tempat. Dia tidak hanya merusak urusan baik saya, tapi juga berbicara kasar kepada keluarga Trie. Dia bilang kalau melihat Nhitieu, dia akan memukulmu menjadi Tai Giam. Oh, itu Nhitieu dah. Tern Sanha yang mengatakannya, bukan saya. Dia yang bilang, jadi saya tidak bisa memukulnya. Seorang biksu yang membersihkan sampah berani menantang keluarga Trie. Sepertinya sudah waktunya. Agar orang tahu kekuatan keluarga Trie, saya ingin Tern Sanha ini mati. Nhitieu dah, lakukanlah. Dunia akan berada di tanganmu. Katanya Huang Winfan adalah wanita cantik teratas di Qinghai. Nanti bawa dia ke sini untuk saya. Jadikan dia istriku. Ya, Nhitieu dah. Tiu Dao Trung, saya bukan kecil, jadi, saya harus memanggil Anda dengan cara apa, menurut adat? Panggil saja nama saya, Tern Sanha. Tern Tianxin, Gunung Longha milik Anda. Benar-benar penuh misteri, bukan? Pasti Anda juga seorang ahli kedokteran yang ulung. Atau mungkin saya bisa merepotkan Anda lagi, untuk memeriksa dan membantu ayah saya. Lihat apakah dia memiliki gangguan kesehatan apapun. Tuan Huang telah menggunakan metode warisan di Hoan Den yang saya pelajari. Dia tidak akan sakit lagi. Setidaknya bisa hidup 50 tahun lagi. Orang itu, memang masih memiliki sifat sombong. Bahkan dirinya sendiri percaya. Kakek, hari ini Tiu Ngo Kim memberikan kontrak untuk ditandatangani. Tolong serahkan keluar, mari kita bicara. Queen Fan, selesaikan pekerjaanmu dan kembali ke sini untuk minum teh dengan Tern Tianxin. Tern Tianxin memang memiliki pandangan yang dapat dipercaya. Setelah saya minum ramuan di Hoan Den, tidak hanya kesehatan saya membaik tetapi juga mencapai tingkat guru besar yang luar biasa. Akhirnya, keluarga Huang memiliki Grandmaster Agung yang melindungi mereka. Jadi bukankah keluarga Huang kita akhirnya terdaftar sebagai keluarga seni bela diri terbaik? Sangat bagus. Tern Tianxin tampaknya mendapat rahmat untuk merenovasi keluarga Huang. Jika terjadi sesuatu di kemudian hari, meskipun berbahaya, keluarga Huang tidak akan menolak. Tuan Huang, Anda juga mempunyai hati nurani yang baik. Hahaha. Jika seseorang tidak memiliki hati nurani, maka tidak ada bedanya sama sekali. Mengapa semua orang terlihat senang saat berbicara? Tern Tianxin seolah-olah telah memberkati keluarga Huang. Jika ada masalah di masa depan, bahkan jika berbahaya, keluarga Huang tidak akan menolak. Akhirnya keluarga Huang memiliki guru besar yang melindungi mereka. Bukankah ini berarti keluarga Huang akhirnya diakui sebagai salah satu keluarga terkemuka dalam seni bela diri klasik? Bagus sekali. Menikahkan denganmu. Menjadi istri. Pergilah. Baru saja memuji Anda memiliki hati nurani, dan sekarang Anda ingin menjadi kakek saya. Hahaha, kakek, mengapa kakek masih mengatur pertemuan yang bodoh seperti itu? Cucu tidak akan menikah. Bodoh, seorang bakat seperti Tern Tianxin. Dan jika cucu belum menikah, lalu untuk siapa dia akan menikah? Saya tahu, Tern Tianxin adalah pahlawan bagi keluarga kita. Tapi sekarang zaman sudah berubah, tidak perlu lagi membayar budi dengan nyawa. Cara bicara dia jelas tidak sesuai dengan nasib keluarga. Namun tetap saja hubungannya tidak jelas. Apakah nasib akhirnya adalah dipaksa untuk berhubungan dengan keluarga mereka? Menarik. Namun ada takdir suami istri yang harmonis untuk kita berdua. Saya sudah memikirkannya. Cara bicara saya dan Huang Winfan sangat cocok. Menikah pun tidak masalah. Kalau begitu, itu sangat bagus. Lebih baik bertemu daripada menunggu. Hari ini kita akan mendaftar pernikahan, ayah. Bagus, gadis saya juga cantik. Aku akan menikahkannya denganmu. Kamu dibatalkan pertunangan oleh orang keji dari keluarga Lem. Jangan khawatir, saya sangat beruntung. Menikah dengan saya, kamu akan bahagia seumur hidup. Apakah ini tentang keberuntungan atau ketidakberuntungan? Hari ini kita juga baru pertama kali bertemu. Tidak ada yang akrab. Siapa yang baru lahir sudah kenal. Bertemu secara perlahan-lahan saja.
Jika Tern Tianxin sudah puas dengan saya, apalagi yang bisa saya katakan? Ayo daftar nikah dengan Tern Tianxin. Sudah diputuskan. Cucu yang baik ini. Ayah, tenanglah. Aku akan membawa mereka untuk mendaftar nikah. Sambutlah Tern Tianxin dengan ramah. Oh tidak, Sanha. Bawa Sanha untuk beli pakaian baru. Pakai pakaian pendeta. Foto pernikahan tidak bagus. Ayah.